Akhirnya hatinya tersentuh dengan kepribadian yang begitu mulia dari Rasulullah SAW. Dia kemudian masuk Islam di depan Rasulullah SAW. Hatta innahu la ahabbul khalqi ilayya. Sampai kemudian Rasulullah SAW yang tadinya sosok yang paling saya benci, sekarang saya masuk Islam, ini Rasulullah menjadi sosok ahabbul khalqi ilayya, sosok yang paling saya cintai. Terus 666. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi i'tahil mu'allafati qulubuhum. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Hadatsana al-Hasan ibn Ali al-Khallal. Hadatsana Yahya ibn Adam an Ibn al-Mubarak an Yunus ibn Yazid an Az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Safwan ibn Umayyah radhiyallahu anhuma qala a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Hunain wa innahu la-abghadul khalqi ilayya fama zala yu'tini hatta innahu la habbul khalqi ilayya. Qala Abu Isa haddatsani Al-Hasan ibn Ali bihadza aw sibihi fil mudzakarati qala wa fil babi an Abi Sa'id. Ada dua ulama besar dalam riwayat, dalam sanad, dalam mata rantai ini. Namanya Imam Zuhri atau Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri atau Imam Zuhri. Ini satu generasi, ini satu masa. Kedua Imam Sa'id bin Musayyib, atau boleh juga kita sebut Sa'id bin Musayyab. Ini kalau kita lihat ini di mbah Google, saudara-saudara, ada nama itu keluar. Nama itu keluar. Ada penjelasannya, ada ceritanya, ada kisahnya, ada biografinya. Kita buka nih di mbah Google ntar sambil tidur atau di rumah. Kita ajak bini kita, anak kita. Imam Az-Zuhri. Namanya Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri. Kedua Imam Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab, keluar. Di mbah Google keluar Sa'id bin Musayyab. Kita cari ntar di mbah Google, keluar. Mbah Google emang ini pinter. Itu dua-duanya itu generasi tabi'in yang bisa kita lihat di dunia maya. Pertama Imam Az-Zuhri, kedua Imam Sa'id bin Musayyab. Ada nama itu. Nanti keluar kisahnya, biografinya, cerita-ceritanya itu di Google banyak banget. Nah, ini riwayat beliau dua-duanya. Ya. Dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safwan, bukan Sofyan, Safwan bin Umayyah. Ini sahabat ini punya kisah yang begitu mulia tentang kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah luar biasa. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagi tapi tanpa ada sesuatu di hati itu, karena dia temennya atau karena dia disayang sama Rasulullah. Nabi ngasih aja. Kata Safwan bin Umayyah, "A'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain." Rasulullah kasih saya sesuatu pada saat yauma Hunainin, perang Hunain. Nah, itu nanti gue kalau kita cari lagi di Mbah Google ada lagi tuh, perang Hunain, ada lagi keluar lagi tuh. Dan perang Hunain pakai H, Hunain.
Jadi pada saat perang Hunain ini Sofwan bin Umayyah masih kafir, pembenci Rasulullah SAW. Tapi kok tiba-tiba Rasulullah ini ngasih saya makanan, menyuguhkan makanan. Padahal kata Sofwan bin Umayyah waktu perang Hunain itu, wa innahu la abghadil khalqi ilayya. Waktu itu Rasulullah adalah sosok yang paling saya benci, tapi saya dikasih. Dan Rasulullah itu orang yang begitu tulus kalau ngasih, kasih aja, nggak ada pamrih. Nah kita kalau digituin, ngapain? Lu gedeg sama gua, ngapain gua kasih? Kita tuh. Tapi Rasulullah SAW nggak begitu. Orang benci sama beliau disapa dengan senyuman, meskipun nggak dikatakan, nggak disampaikan assalamualaikum, tapi Nabi ketemunya ramah. Rasulullah itu ketemu dengan orang-orang yang membenci beliau ramah. Ramah itu nggak dibuat-buat, nggak basa-basi. Karena Rasulullah bukan sosok yang basa-basi. Jadi menunjukkan keramahan yang tulus kepada siapapun, termasuk kepada haters kalau bahasa sekarang, kepada orang-orang yang benci. Nabi tetap ramah. Ya Allah, udah ramah dikasih lagi. Lah Sofwan kaget. Lah, kata Sofwan, beliau gedeg banget sama Rasulullah, dikasih. Insya Allah pada saat itu Hunain, perang Hunain. Fama zala yu'tini, dan terus saya dikasih. Padahal Rasulullah tahu kalau saya itu kesel, benci, bukan kesel lagi, benci, tetap dikasih. Rasulullah tahu kalau yang dikasih sama Rasulullah itu orang namanya Sofwan benci dengan beliau, tapi terus dikasih, tetap dikasih. Akhirnya dengan ketulusan Rasulullah SAW, Sofwan ini hatinya meleleh. Ya Allah, ada orang baik banget kayak gini ya, nggak karena apa-apa, nggak ada pamrih, ngasih terus. Akhirnya hatinya tersentuh dengan kepribadian yang begitu mulia dari Rasulullah SAW. Dia kemudian masuk Islam di depan Rasulullah SAW. Hatta innahu la ahabbul khalqi ilayya, sampai kemudian Rasulullah SAW yang tadinya sosok yang paling saya benci, sekarang saya masuk Islam, ini Rasulullah menjadi sosok ahabbul khalqi ilayya, sosok yang paling saya cintai. Nah, ngasih aja, suka mau kasih. Memang harus terlatih untuk ngasih itu. Kalau nggak terlatih sulit. Harus Allahumma paksain. Nanti lama-lama terbiasa, bisa karena biasa. Jadi yang namanya watak atau kepribadian itu bisa ada di dalam batin, di dalam diri seseorang karena dibiasakan. Karena biasa, nah akhirnya menjadi sesuatu yang mendarah daging. Kalau enggak, ada yang hilang. Biasa ngasih kok enggak, gak enak banget enggak ngasih. Kita udah terbiasa puasa sunnah Senin Kemis, tahu-tahu kita enggak puasa, itu kayaknya ada yang hilang. Kita udah biasa sholat duha misalnya, satu saat kita kok ninggalin sholat duha misalnya, itu kayak ada yang kurang. Kita udah biasa berjamaah, enggak jamaah kayaknya nyesel. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena biasa. Itu juga maksiat ya. Begitu juga maksiat. Kalau dibiasain terus kagak, nah nagih. Makanya jangan main api. Maksiat itu jangan dicoba-coba. Itu daging haram itu kayak apa sih rasanya? Dicoba. Dikit. Nah, lo
Yang haram itu, yang jelek itu jangan pernah terlintas di dalam benak kita untuk kita coba. Kenapa? Kalau itu diputuskan secara syariat itu buruk, jangan kali coba. Pasti emang buruk. Tanpa kita coba emang buruk. Emang kita nggak percaya apa sama Allah, sama Rasulullah? Kalau itu emang jelek, kalau itu emang maksiat, kalau itu buruk, ngapain kita harus uji coba, hipotesa? Jangan. Agama udah mutusin itu jelek, itu haram, itu buruk. Untuk apa kita coba-coba? Jangan. Jangan pernah mencoba-coba yang diharamkan, yang buruk, yang jelek. Ya, bohong dibiasakan. Sekali bohong, nanti kita akan biasa berbohong dan menutupi kebohongan dari kebohongan lagi. Berbohong untuk menutupi kebohongan yang pertama. Akhirnya bohong terus. Jangan sampai. Atau yang lainnya banyak. Biasa ngomongin orang. Jangan. Sekali kita ngomongin orang, besok kita disuruh ngomongin orang lagi sama setan. Jangan. Kita tahan. Pokoknya saya bertekad gak mau ngomongin kejelekan orang. Pokoknya saya bertekad gak mau bohong. Saya pokoknya bertekad gitu. Jadi harus dihilangkan. Jangan dicoba-coba untuk dimulai.